Ya, kita akan masuk pertemuan ketiga sesi yang pertama ya untuk etika Kristen. Nah, sesi pertemuan yang kedua kemarin kita sudah belajar tentang sejarah etika. Ya, yaitu sejak manusia jatuh dalam dosa, etika itu dimulai. Ketika mengetahui yang baik dan yang buruk, yang benar dan salah. Itu etika dimulai. Sebenarnya sudah sejak manusia mulai bisa berpikir yang baik dan buruk, benar dan salah, itulah etika dimulai. Jadi ilmu, bisa dikatakan ilmu pengetahuan pertama yang hasil dari pikiran manusia yang pertama adalah etika. Tapi yang dihasilkan pertama adalah pemberontakan kepada Tuhan. Ya, dengan pikirannya, yang mulai meragukan Tuhan. Itu juga filsafat ya. Tetapi secara teknikus, terminokus, itu baru digunakan Aristoteles. Ya, secara terminologi teknis, istilah khusus, itu baru digunakan oleh Aristoteles, yaitu dalam bukunya judulnya Etika Nikomakeia. Ya, Aristoteles membuat sebuah ringkasan pedoman berperilaku dan mengambil keputusan kepada anaknya yang namanya Nikomakus. Itu secara teknis. Lalu etika dalam Kristen, pembahasannya itu awalnya tidak terpisah dengan pembahasan teologi sistematika atau dogmatika. Tetapi dalam perkembangannya memang kemudian dipisah, membahas tersendiri, karena bidang-bidang sistematika sudah semakin banyak, ya sudah semakin luas. Bidang-bidang etika juga sudah semakin luas, maka kemudian dipisah dalam pembahasannya tetapi tidak diceraikan. Ya hanya dipisah waktu membahasnya, difokuskan. Waktu membahas sistematik teologi ya sistematik teologi, waktu membahas etika ya etika, tetapi tidak pernah tercerai atau benar-benar terputus. Disendirikan tetapi tidak diputuskan hubungannya. Itu yang minggu lalu. Lalu etika berasal dari kata etikos. Itu dasarnya ya kata terbentuk dari kata etos dan etos. E-nya itu ada apa coretan miringnya yang satu ya, etos dan etos. Kalau etos tanpa coret itu berbicara keindahan, berbicara kesopan santunan, berbicara tentang ya yang baik dalam pengertian tata krama, sedangkan etos yang ada coretannya itu berbicara tentang kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk melaksanakan tindakan. Jadi nilai atau motif seseorang dalam melakukan tindakan itu etos, lalu kemudian menjadi etikos. Etikos itu sudah merupakan sistem nilai untuk mengambil suatu tindakan, untuk mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan. Itu menjadi etikos, etika, dari kata etos. Lalu ketika diterjemahkan dalam bahasa Latin itu menggunakan kata mos, mores, dan moralis. Tetapi sekarang itu yang terkenal istilahnya moral. Sama saja, etika dan moral itu sama saja. Kalau zaman Bapak dulu ada mata pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Itu maksudnya adalah pendidikan etika di dalam Pancasila. Sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata yang paling tepat adalah kesusilaan. Nah, kesusilaan itu sebenarnya mirip dengan etos ya, seperti dengan etos yang bisa berarti sopan santun tapi juga bisa berarti akhlak atau
nilai-nilai di balik sebuah tindakan. Itu sama sebenarnya kesusilaan itu, susila, sila, itu hampir sama dengan etika, etos yang aslinya Yunani. Ya bukan hanya moral. Lalu keharusan etika. Ya, keharusan etika yang kita pelajari minggu lalu adalah etika itu sifatnya keharusan yang tidak bersyarat. Ya, bukan keharusan yang bersyarat. Kalau sopan santun itu keharusan yang bersyarat. Dan juga bukan keharusan hipotetis. Keharusan hipotetis itu maksudnya keharusan yang ada syarat jika atau maka. Tapi ya harus, keharusan titik, tidak ada yang lain. Pokoknya harus. Itu etika. Lalu perbedaannya etika dan etiket yang seringkali kita rancu adalah etika itu berbicara keharusan. Yang berpikirnya benar salah, ya keharusannya itu benar salah. Jadi kalau tidak dilakukan itu salah, kalau dilakukan benar. Dalam kata baik buruk. Dalam pengertiannya benar salah baik buruknya dasarnya moralitas. Ya, sedangkan etiket itu benar salah baik buruk kaitan dengan adat istiadat kesopanan. Nah kalau moralitas untuk orang luar negeri, orang Indonesia, orang dimanapun juga itu sama, baik benar, baik buruk, benar salah. Tapi kalau etiket, adat istiadat baik benarnya itu tergantung situasinya, tergantung budayanya. Bagi orang Indonesia makan tangan kiri itu salah. Bagi orang Cina makan tangan kiri nggak apa-apa. Bahkan orang Cina makan pakai dua tangan. Ya, kadang pakai dua tangan semuanya, pakai sumpit buat makan semua nggak masalah. Nah, etika itu hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Jadi pertanggungjawaban etika itu Tuhan dan sesama. Tapi kalau etiket itu hubungan langsungnya itu dan sesama. Tuhan bisa, tapi hubungan tidak langsung. Etika universal, artinya seluruh dunia ini berlaku etika. Sedangkan etiket itu terbatas ruang waktu. Yang ruang artinya kalau di sini itu dianggap baik, di diakonos mungkin tidak baik. Seperti di kantor, walaupun bukan jam kerja, tapi kalau ada dosen masuk ke ruang-ruangan di jam kerja dengan celana pendek, itu mungkin jadi salah. Tapi kalau di rumah nggak masalah. Nah, itu kan terbatas ruang. Kalau waktu, apa yang dianggap baik, sopan zaman sekarang, bisa jadi tidak sopan di zaman yang akan datang. Beda-beda. Zaman dahulu semua orang laki-laki perempuan itu rambutnya panjang semua. Itu tidak ada masalah sopan santun. Tetapi semenjak penjajahan, ya, orang laki-laki yang jadi orang Kristen itu harus potong rambut. Tidak boleh rambutnya panjang. Rambut panjang dianggap sebagai budayanya setan. Sehingga kemudian dianggap tidak sopan. Ya, dan sekarang masih dalam perubahan. Ada yang masih di ruangan kelas, di sekolah, anak-anak sekolah dianggap itu tidak sopan, tidak baik. Tapi di beberapa kelompok masyarakat sudah dianggap enggak apa-apa, bagus. Jadi waktunya bisa berubah, bahkan yang dianggap baik jadi enggak baik, terus dianggap baik lagi. Etika berlaku segala keadaan, etiket hanya dalam pergaulan. Etika menyangkut batiniah, etiket hanya lahiriah. Etika bersifat absolut, etiket bersifat relatif. Dan ini penting sekali. Ya, ini pasti kalau ujian ini keluar ini ya, saudara perhatikan ini. Nah, sekarang kita masuk dalam materi kita. Ya, materi yang sesungguhnya pertemuan kita. Tadi baru pembahasan review minggu yang lalu. Kenapa sih sekolah teologi
baik PAK maupun penggembalaan kependetaan, kok belajar etika? Nah, kita perlu tahu bahwa di setiap bidang kehidupan manusia itu perlu pengambilan keputusan. Ranah bidang manusia yang perlu mengambil keputusan yang sifatnya moral, itu berarti ada hukum etika di sana. Ya, jadi setiap ranah kehidupan yang ada aturan moralnya, itu berarti ada ranah etika di sana. Ada pembahasan etika di sana, berguna etika diterapkan di sana. Jadi bisa dikatakan bidang apa yang tidak perlu etika? Tidak ada. Seluruh bidang kehidupan manusia butuh etika. Tidak ada yang tidak disoroti oleh etika. Rumah tangga, di jalan, di gunung yang tinggi, di mana saja. Bidang apa? Bidang pendidikan, bidang militer, politik, bisnis, seni, budaya, antropologi, ilmu pengetahuan, semua bidang itu butuh sorotan etika. Maka etika itu berguna dalam semua cabang ilmu pengetahuan, termasuk cabang ilmu teologi. Maka dalam cabang ilmu teologi atau dalam teologi Kristen, ya, etika itu berguna, berfungsi di sini ya, berguna untuk menerapkan konsep-konsep teologi dalam kehidupan sehari-hari. Punya konsep teologi lalu menerapkannya bagaimana? Nah, dalam menerapkannya itulah kemudian perlu namanya etika. Ya, karena seringkali yang namanya konsep itu ketika diterapkan itu banyak tanda tanya di sana. Bagaimana cara menerapkan yang terbaik? Di waktu yang terbaik. Belum tentu pas. Contoh hukuman mati di Perjanjian Lama bagi penyembah berhala. Bagaimana menerapkan di zaman sekarang? Apa kita mau tetap seperti yang zaman Perjanjian Lama? Nah, ini ya. Jadi etika sangat penting bagi ilmu teologi supaya ilmu teologi tidak diawang-awang di langit yang teori tetapi bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya kita belajar Allah Tritunggal dalam kehidupan sehari-hari? Itulah ranahnya etika nanti. Apa manfaatnya kita belajar tentang kristologi, keilahian dan kemanusiaan Kristus? Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Itulah ranah etika. Jadi konsep teologi manusia itu akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak manusia. Nah, antara cara berpikir dan bertindak inilah kemudian ada spasi yang diperlukan etika di sana. Contoh, ketika seseorang dalam teologinya meyakini bahwa standar kekudusan Allah bisa dicapai dengan manusia berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan dianggap sangat sentral dalam kehidupan beragama dan mencapai keselamatan. Standar kekudusan Allah itu diturunkan sesuai dengan standarnya manusia. Maka kemudian dalam beragama mereka berusaha menekankan hidup yang baik dengan kekuatan manusia untuk mencapai keselamatan. Tetapi kalau pandangan teologi seseorang itu Allah, ya, bahwa Allah adalah Allah yang bisa kompromi dengan sesekali bolehlah manusia berbuat dosa, maka boleh juga manusia sesekali berbuat dosa,
maka kemudian manusia merasa tidak perlu butuh penebusan Yesus, melainkan dorongan agar berbuat baik saja. Nah ini ya, jadi konsep teologinya mempengaruhi perilaku keagamaan. Lalu ketika orang mengatakan bahwa Allah tidak ada Tuhan, maka etika sangat tidak penting. Yang penting adalah bagaimana bisa hidup senang, bagaimana bisa hidup dengan baik, berbuat baik buat sesama dengan tujuan supaya masyarakat itu baik. Kalau masyarakat baik, dia juga akan mengalami kebaikan. Jadi hanya timbal balik antar manusia, ya berbuat baiknya hanya demi tujuannya baik. Tapi kalau sudah situasi tidak perlu moral, sudah baik, ya sudah nggak apa-apa. Nah, itu kalau Allah tidak ada. Jadi dari hal ini saja menunjukkan bahwa kemudian perilaku manusia dipengaruhi teologinya. Tetapi bagi orang yang punya standar bahwa kekudusan Allah sangat tinggi, tidak mungkin tercapai manusia, maka orang juga merasa saya berbuat apa saja untuk menyenangkan Tuhan, juga nggak akan bisa mencapai standarnya. Maka juga sia-sia berbuat baik. Tetapi ketika seseorang mempunyai standar bahwa Allah mempunyai standar kekudusan yang tinggi, tetapi karena kasihnya dia datang untuk menyelamatkan manusia, maka kemudian secara perilaku keagamaannya adalah keselamatan bukan perbuatan baik, tetapi perbuatan baik adalah ucapan syukur. Terima kasih karena Tuhan sudah turun untuk menyelamatkan manusia. Nah, ada berapa itu teori? Ada 5 konsep teologi yang berbeda menghasilkan etika yang berbeda. Sumber etika kemarin sudah kita pelajari yang pertemuan awal. Ya, sumber primer adalah Alkitab. Mengambil keputusan etika harus Alkitab. Ya, nanti ketika kita akan mendiskusikan mengenai kasus-kasus etika, misalnya, boleh nggak sih berperang orang Kristen? Boleh nggak hukuman mati? Boleh nggak membunuh? Boleh nggak berbohong? Ya secara general, tanpa alasan apapun juga, dikatakan salah, tidak boleh. Tetapi ketika ada latar belakang kenapa membunuh, kenapa berperang, kenapa dihukum mati, latar belakangnya apa, nah itu kemudian menjadi perlu pemikiran etika. Standar tapi juga Alkitab. Sekunder, sumber sekunder adalah teks suci, tradisi suci, sejarah suci. Nah, sola scriptura atau hanya Alkitab saja atau back to the Bible itu bukan berarti mengabaikan teks suci, tradisi suci, dan sejarah suci. Artinya Alkitab itu ya dalam memahami Alkitab kita dibantu oleh yang namanya teks suci, tradisi suci, dan sejarah suci. Memang Alkitab, Roh Kudus membantu kita untuk merenungkan Alkitab, memahami Alkitab. Tetapi banyak tradisi teks suci, sejarah suci yang bisa menjelaskan di balik apa yang terjadi itu. Ya, kita kan nggak akan tahu. Misalnya dalam kisah Yesus yang berangkat untuk mengikuti perayaan pentahbisan bait suci. Kalau hanya back to the Bible, cari di perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada itu. Ya. Seluruh perjanjian lama dicari, tidak ada perintah untuk membuat perayaan pentahbisan bait suci.
Tapi kalau kita belajar tradisi, dalam kitab Makabe, tradisi Yahudi, nah disitulah ada hari raya pentahbisan bait suci. Yang itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi teks suci, tradisi suci, sejarah suci itu penting untuk membantu kita memahami Alkitab. Dan membantu kita untuk menerapkan. Termasuk jangan membunuh. Sampai apakah kemudian harus terjadi apapun juga nggak boleh dibunuh. Nggak seperti itu juga. Ya. Pada waktu itu dalam tradisi Yahudi ada keyakinan bahwa karena mereka dulu itu dihukum oleh Tuhan, jadi dalam pemikiran alam Yahudi, waktu mereka selesai dibuang, lalu mereka habis dibuang masih ditaklukkan bangsa asing, lalu mereka merasa bahwa itu semua karena kami melanggar sabatnya Tuhan, melanggar Taurat dan melanggar sabatnya Tuhan. Nah, kemudian mereka berusaha menjaga hari raya Sabat itu sedemikian rupa supaya hanya untuk berdoa pada Tuhan saja. Sampai-sampai ketika berperang itu hari Sabat mereka berhenti tidak mau berperang. Termasuk ketika diserang oleh orang Yunani, mereka tidak melawan, hanya diam saja, menimbulkan kekalahan, habis. Dari situ kemudian mereka berubah. Yang dilarang itu tertentu, ada bidang-bidang tertentu membela diri boleh. Ya, bukan berarti tidak boleh bekerja, itu membela diri. Serangan apa nggak boleh? Boleh. Kalau menyerang nggak boleh, tapi membela diri kalau diserang boleh. Jadi berubah. Jadi tradisinya berubah. Sampai kemudian nolong orang boleh nggak? Boleh. Menyembuhkan orang boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu bekerja yang mencari nafkah. Yaitu sumber sekunder. Yang membantu kita untuk memahami Alkitab lebih baik. Artinya adalah gini loh. Kita yakin bahwa ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus menerangi kita. Tapi kita juga perlu tahu bahwa Roh Kudus tidak hanya menerangi kita saja. Roh Kudus juga menerangi orang-orang lain, termasuk juga menerangi nenek moyang rohani kita, para bapak-bapak gereja, orang-orang zaman dulu, ketika membaca Alkitab, mereka juga diterangi Roh Kudus. Maka itu apa yang Roh Kudus pimpin kita lewat membaca Alkitab itu kita juga bisa belajar bagaimana Roh Kudus memimpin mereka untuk memahami Alkitab. Ya, jadi karena Roh Kudus itu menerangi Alkitab, kita waktu kita membaca bukan berarti orang lain juga tidak diterangi Roh Kudus. Maka walaupun kita back to the Bible, sola scriptura, tapi bukan berarti mengabaikan teks suci, tradisi suci maupun sejarah suci. Tulisan para pendahulu kita. Kalau Protestan ada tulisan Calvin, Luther, Melanchthon, Zwingli, dan lain-lain. Sampai pada tradisi-tradisi purba, gereja purba. Itu juga penting kita baca. Bagaimana Roh Kudus memimpin mereka, sehingga kita semakin dibuka wawasan kita. Tidak sempit kacamata kuda saja. Lalu sumber sekunder itu ilmu psikologi, sosial, antropologi, ilmu budaya, ilmu sosial, ilmu sains, ilmu pengetahuan yang lain. Itu juga bisa menjadi sumber tertiar, bukan sekunder ini ya. Ini saya salah saya memang menulis sumber tapi malah sekunder. Sumber tertiar, sumber ketiga. Ilmu kesehatan, menemukan ilmu kesehatan, ada penemuan baru, yaitu juga membantu untuk memahami etika. Tetapi ingat, ketika sumber tertier ini berlawanan dengan sumber sekunder, atau berlawan dengan sumber primer,
Bukan sumber primernya yang disalahkan, dikalahkan. Tetapi inilah yang harus tunduk kepada sumber primer. Atau teks suci, tradisi suci, sejarah suci. Bukan tradisi suci, teks suci yang tunduk pada, bukan Alkitab yang tunduk pada tiga hal ini, teks suci, tradisi suci, dan sejarah suci. Tetapi teks suci, tradisi suci, dan sejarah suci yang tunduk pada Alkitab. Jadi tolong bisa dipahami ya. Jadi ini merupakan tingkat stratanya, tertingginya Alkitab. Lewat pimpinan Roh Kudus. Tertingginya, tidak boleh tabrak ini. Hanya kemudian Alkitab yang tertinggi itu dalam implementasinya. Nah, kita perlu belajar dari sini semua, sekunder dan tertier. Ya, sesi pertama selesai. Ya, dalam cabang ilmu teologi manfaatnya itu kita akan masuk, sudah habis waktunya ya? Ya, sudah habis waktu. Udah mau kuliah selanjutnya lagi ya? Iya, Pak, iya. Nah, di sini saudara, di sini kan ada ruang chat. Ya, ruang chat ini dimanfaatkan. Waktu kuliah, tolong yang di kampus, ya, yang di kampus ada ada moderatornya. Lalu teman-teman yang mau bertanya, tulis di kertas, dikasihkan kepada moderatornya yang megang laptop, lalu diketikkan di ruang chat ini. Ya. Kalau yang di luar kampus langsung saja ngechat ada pertanyaan apa. Sehingga ada waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Ya saya harap minggu depan lebih siap saja karena supaya tidak ganggu pelajaran yang lain, kita minggu depan akan percepat kuliahnya. Tolong soundnya sebelum kuliah diperiksa dulu, disiapkan benar supaya bisa berjalan dengan baik. Begitu kita mau akhiri saja kalau begitu karena mau saya tambah nanti saya merugikan mata kuliah yang lain. Saudara mau masuk lagi ya? Saudara mau masuk mata kuliah yang juga sangat penting. Apa hermeneutik ya?